sendiri. Siapa yang datang kepada Maria? Jibril kan? Oh, Yang adalah Roh Kudus kan? Tapi kau bilang dalam pengajaran Jibril. Sekarang Jibril datang ke Maryam. Yang mana yang betul? Tolonglah konsisten. Loh, gimana sih? Di dalam iman Islam itu, Al-Quran itu diajarkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Tadi kau bilang tadi Yesus itu diajari sama Jibril. Itu Roh Kudus. Dari sekarang kau bilang Jibril itu datang ke Maryam. Kau tolonglah konsisten, diajari memang datang ke Maryam. Yang mana yang betul? Ini ada dua argumen tadi kau buat. Kau jangan suka berubah. Pahami dulu. Aja. Jangan dua statement. Satu statement aja, jangan dua statement. Itu aja gue bilang samamu. Kayak mana keadaan rumah tanggamu, bro? Kalau begini mulutmu kayak perempuan juga. Pahami dulu. Pahami. Keadaan rumah tanggaku baik. Kedunguanmu yang perlu dipertanyakan. Kalau saya dungu, saya nyembah manusia kayak kau. Paham? Yang menyembah manusia itu siapa? Jangan menghina loh. Loh, kok menghina? Yesus itu manusia atau bukan sih? Yang dilahirkan Maria itu manusia atau bukan? Kok saya selalu dituduh menghina kalau saya katakan gitu. Yesus sendiri mengaku sebagai anak manusia. Kalian aja yang bukan ajak pengikutnya yang membantai itu. Ya, kau juga menyembah manusia kok. Ya terserah tuduhanmu. Kalau Anda bisa membuktikan. Bisa. Coba menyembah itu taat kepada Allah. Oh bukan, beda bukan. Ini kamu nggak mentaati Yesus, tapi kau menuhankan dia. Kalau saya mentaati Rasulullah SAW, mentaati perintahnya untuk apa? Menyembah kepada Allah. Tidak ada perintahnya nyembah kepada dirinya. Kan ada perintah Muhammad, ada perintah. Apa perintahnya? Sembahlah aku gitu. Ada perintahnya sembahlah aku. Ada perintahnya sembahlah aku. Satu-satu bicara aja satu-satu. Pernah dia berkata untuk menolak kalau dia disembah? Siapa? Yesus. Pernah dia menolak kalau untuk disembah? Ya, sama ketika Anda bertanya. Itu aja aku tanya. Pertanyaanmu itu bisa menjawab. Pertanyaanku itu bisa menjawab pertanyaanmu. Dengar. Karena Yesus itu tidak pernah diperlakukan layaknya orang Kristen memperlakukan dia. Murid-muridnya tidak pernah memperlakukan Yesus seperti kalian. Kalian beda. Makanya kelak ada yang diusir. Dikatai sebagai penjahat. Siapa itu? Bilang di mana Yesus mau tidak disembah. Sekarang aku tanya. Karena memang murid-muridnya tidak pernah menyembah Yesus. Yesus tidak pernah menolak untuk disembah. Yesus tidak pernah menolak. Yesus tidak pernah menolak. Konsisten dalam satu hal. Jangan mau jadi blunder dalam perkataanmu sendiri. Dengarkan. Yesus tidak pernah menolak disembah karena belum ada Kristen di situ, sang penyembah manusia. Paham? Muridnya tidak ada satupun yang menyembah dia. Nggak usah framing deh, nggak usah framing semua. Kristen itu muncul di Antioquia. Gila. Yang nyembah Yesus pada saat Yesus itu siapa? Jangan gila dong. Siapa yang nyembah Yesus? Tunjukkan kepada saya. Maria. Suaranya doang. Kencang. Tenang aja Bang Jawab. Kristen itu muncul nanti di Antioquia melalui ajaran Paulus, baru muncul Kristen. Kalau di Bani Israel nggak ada yang nyembah Yesus, nggak ada, kecuali iblis. Kamu tunggu aku menaikin bang ini bang apa? Kecuali iblis di dalam Markus kitab Anda. Ada yang mencontohkan menyembah Yesus, iblis. Dan ada juga yang mencontohkan Paulus itu sebagai rasul. Baca di kitab Kisah Para Rasul 16. Saya tuh masih nggak jelas, Bang. Abang nggak ngasih penjelasan. Pewahyuan kitab Injil. Suaranya mendem, Aderion. Oh ya, ini gimana sekarang? Halo. Oke. Ya. Nah, Abang belum menjelaskan bagaimana pewahyuan Injil kepada Isa. Jangan bilang itu Jibril. Karena tadi saya udah bilang kalau memperkuat Roh Kudus dengan data yang lain itu bukan berarti pewahyuan. Bukan, Bang. Sama tadi yang di bawah, saya bilang ini di kitab Sahihain disebutkan dari hadis Sufyan ibnu Uyainah, dari Az-Zuri, dari Sa'id ibnul Musayyab, dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Khalifah Umar bin Khattab dan sebagainya. Jangan bilang gue tuh bohong. Tadi saya udah tunjukkan gitu loh. Jadi kalian tuh jangan dikasih data, malah kalian sanggah. Itu dari kitab Ibnu Katsir. Kenapa rupanya di sana? Loh, itu disebutkan dengan
Baginda Muhammad berdoa untuk Hasan, temennya ini, sahabatnya ini, agar dia diperkuat Ruhul Kudus. Apakah Hasan menerima wahyu? Kan enggak. Ya, maksudnya gini loh. Ruhul Kudus itu kan malaikat, iya kan? Kan gitu. Nggak tahu saya. Kalau iya, nggak tahu bang. Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Nah, terkait dengan malaikat Jibril berarti ada kaitannya dengan Al-Quran. Nah, kalau Anda mengatakan Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran tidak mengatakan cara wahyunya kepada Nabi Isa itu seperti apa. Cuman Allah mengatakan di dalam surah Asy-Syura ayat 51 bahwa ketika para nabi menerima wahyu, mereka menerima wahyu melalui malaikat, melalui balik tabir, atau kemudian pesan yang langsung masuk ke dalam hati mereka. Itu nabi, dan itu terjadi terhadap Nabi Isa alaihissalam. Makanya dikatakan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 30, "Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan." Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab dan dia menjadikan aku sebagai seorang nabi. Kan gitu. Itu di iman kami bahwa bahwa Isa alaihissalam itu adalah nabi yang diberi kitab dari Allah, wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalau boleh diizinkan saya mengkritisin apa yang abang imanin, saya tidak pernah melihat Isa ditemuin Rohul Kudus dalam hal pewahyuan. Satu. Kedua, dan memang ada sumber lain. Suaranya kurang gede bang, suaranya dan gede ini bang. Oke. Saya tidak pernah melihat. Kalau memang abang bilang arti memperkuat dengan Rohul Kudus itu adalah pewahyuan, dalam rangka pewahyuan, itu menurut saya kurang tepat minimal. Karena saya melihat Baginda Muhammad pernah berdoa untuk Hasan dengan ini, omongnya gini, terkenankanlah bagiku ya Allah, kuatkanlah dia Hasan dengan Ruhul Kudus. Hasan apakah menerima wahyu? Kan bukan. Kalau memperkuat Ruhul Kudus itu adalah bang, bang. Kalau Isa itu dibilang diperkuat Ruhul Kudus itu dalam rangka melakukan mukjizat, bukan pewahyuan. Bukan. Nah, saya mau tahu Injil itu tuh pewahyunya seperti apa? Itu pertanyaan saya, Bang. Silakan. Ya, kalau Anda berbicara mengenai kitab Injil dalam Al-Qur'an, kaidahnya, metode penyampaiannya itu jelas dalam surah Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahya. Tidak patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu. Ini yang katakan wahyu itu ilham, langsung masuk ke dalam diri sang nabi. Lalu kemudian yang kedua dari balik tabir. Nah, yang ketiga adalah melalui utusan malaikat. Itu ada 3 metode. Nah, salah satunya ini yang berlaku terhadap Yesus. Sorry, Bang, itu di kitab apa, Bang? Asy-Syura ayat 51. Nah, Anda boleh lihat di dalam Lukas 22. Yesus datang malaikat kepadanya, memberi kekuatan kepadanya kan? Yesus diberi kekuatan kan? Bang, cuma sudah bang, udah nggak usah bicara terus. Ayat berapa, Bang? Gua Asy-Syura ayat 51. Lukas 22 ayat 43. Jadi kitab firman Allah kamu bandingkan dengan kitabnya manusia. Ya, ini cerita, ini bukan firman Allah ini. Gitu. Ini dengar. Ini catatan wartawan yang menuliskan tentang apa yang terjadi terhadap Yesus, bukan firman Tuhan. Berarti makanya dikatakan catatan wartawan kamu mau bandingkan dengan firman Allah. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya untuk memberi kekuatan kepadanya. Berarti apa yang dikatakan oleh Al-Quran terjadi pada Nabi Isa alaihissalam disaksikan kemudian oleh pewarta atau wartawan. Gitu loh, Bang. Nah, surah itu belum dapat. Ini dia. Sorry bang. Sebentar. Gue mau tahu dulu, mau belajar nih gue. Sebentar, Bang. Ya, surah itu surah 42 ayat 51. Gue harus baca nih. Saya tahu ada langsung berbicara langsung. Tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak berbicara langsung oleh Allah kecuali dengan perantara wahyu, dari belakang tabir atau dengan mengirimkan utusan malaikat lalu mewahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia mati enggak. Di sini Isa yang seperti apa? Cara yang seperti apa? Kalau tidak diceritakan, tadi sudah saya katakan kepada saudara, Nabi Isa alaihissalam itu tidak diceritakan seperti apa metode yang digunakan dalam penyampaian wahyu. Hanya dikatakan qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan. Itu juga terurai di dalam Yohanes 17 nomor 8.
Baik. Bang, jangan gitu. Makanya kalau Anda tidak dengar, kalau Anda tidak percaya Al-Qur'an, kalau Anda tidak percaya Al-Qur'an, minimal Anda percaya wartawan. Enggak loh, maksud gini loh, disandingkan antara coba punya iya, langsung fokus pada Al-Qur'an Anda. Kenapa takut? Punya kemandirian. Bukan takut, berarti Anda menyandingkan, berarti Anda berpedoman dengan Alkitab. Tidak, Al-Qur'an itu tidak pernah salah. Al-Qur'an tidak pernah salah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Kitab Anda terus dari tadi wartawan yang mengumpulkan berita mengatakan itu. Zuma, kenapa kau bawa Alkitab terus? Apakah harus tidak bisa menjelaskan dari Al-Qur'anmu sendiri? Karena saya sedang berbicara dengan Anda yang punya kitab itu. Aduh, kan yang ditanya tentang Al-Qur'an loh. Lah ini sudah kujawab. Dan Nabi Isa alaihissalam berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Berkesesuaian dengan kitab Anda. Yohanes 17 nomor 8. Kenapa panik? Sesuainya di mana, Bro? Kan dia ditanya itu Yesus mengaku menerima firman. Segala firman yang engkau berikan kepada aku. Di mana ditulis di Al-Qur'an yang Anda baca ada tertulis Yohanes, disuruh baca Yohanes mana? Coba buktikan, jangan framing. Coba. Ini loh, cuma fokus. Kalau Anda ditanya Yahudi begitu tentang kitab perjanjian lamanya, mampus kalian. Udah, nggak usah framing ke Yahudi. Tadi lu baca mana? Fokus. Iya. Fokus aja. Enggak apa-apa. Jangan ya takut, itu, jangan Bang. panik, santai. Iya, saya nggak Bukan ngelihat. masalah panik, tapi Anda ini dari tadi tuh ngomong terus itu, lu suaranya kencang lagi. Santai aja lu kalau. Saya ngelihat, Bang, di Isa di dalam Quran itu sepertinya itu dia langsung ngomong. Nggak ada perantara, nggak ada melalui tabir. Itu loh penjelasannya itu mau di hadis juga boleh kok. Saya terima gitu loh. Itu maunya Anda. Enggak. Tapi faktanya di kitab Anda Yesus diberi kekuatan oleh malaikat. Gini loh, kalau kitab itu kami kan berarti memang Al-Qur'an tidak salah melalui perantaraan wahyu kan gitu. Kitab kami itu kan, Bang, itu adalah kitab kesaksian para murid-murid. Nah, pintar. Nah, sekarang gimana Isa? Bagaimana dengan Isa? Cerdas. Artinya para murid ya menyaksikan apa yang terjadi. Betul? Berarti Matius itu benar terjadi seperti itu kan? Loh, saya nggak tahu di kamu. Nah, ini Al-Quran mengurai seperti itu. Loh, saya nggak tahu di kamu gimana? Nah, itu dia makanya saya katakan Al-Quran mengatakan Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab dan dia menjadikan aku sebagai seorang nabi. Teman-teman sebentar dulu, kasih kesempatan dulu kepada Bang Jeki. Selamat malam Bang Jeki. Oh iya, silakan. Bang Jeki, boleh gantian. Gue mau berbagi sama Jasin, boleh. Silakan. Bang, thank you Bang ya. Bang Juma. Ya, oke. Baik. Harusnya sampai tuntas Aderion. Terus biar kelar. Diselesaikan dulu. Iya, udah kelar. Iya, diselesaikan dulu. Oke. Nah, ini loh Bang, kalau memang tentang masalah dia melalui murid-muridnya, bagaimana coba? Ini yang cara yang dari 3 cara ini yang seperti apa yang masuk dalam kriteria itu? Seperti kitab kami. Di Asura ayat 51. Dengar dulu, dengarkan. Di kitab Anda kan tadi saya sudah katakan ya kan, Yesus menerima kekuatan dari malaikat. Sama ndak ini yang diterangkan oleh Al-Quran? Itu bukan menerima wahyu. Wahyu itu kekuatan, tanda-tanda. Enggak. Jadi maksud Anda Yesus itu mendapatkan kekuatan apa di situ rupanya? Enggak. Kan gini loh Bang, kan kami kan punya kitab dia dicas gitu kayak HP supaya enggak lobet. Gitu. Nah, makanya bukan. Abang ini kan Bang Ade, saya cuma bingung pengertian tadi kekuatan wahyu dari mana itu? Hebat benar itu pengertiannya itu. Baca kisah para Rasul 2 nomor 22. Tunggu dulu. Lu tahu nggak wahyu, definisi wahyu ini saya yang bingung. Wahyu itu dari mana Anda ngambil kalau bukan dari Al-Qur'an? Hati-hati Anda ngomong. Aduh. Wahyu itu dulu aja kitab lu dari abad ke-7. Iya, terus tunjukkan kata wahyu dalam perjanjian di Ibrani. Iblis aja bisa menyerupai di dalam Coba tunjukkan kata wahyu di dalam kitab Anda bahasa Yunani apa? Aduh, itu loh, lu lihat aja kitab lu. Apokalipsen, udah saya jawab. Apokalipsen artinya apa?
Penyingkapan. Pewahyuan. Pewahyuan. Oh, ada. Enggak, Bang, belum selesai. Sorry, ini terakhir. Wahyu apa? Terakhir ya, ini Bang, ini terakhir. Gua mau Penyingkapan berbagi dibilang pewahyuan ada. Bang, gua mau berbagi sama teman gua ya, sebentar. Biar tertib. Yang kalau Abang bilang kitab Injil yang dimaksud di dalam Quran ini itu sama seperti apa yang kami pegang, itu satu bohong Abang ya, satu ya. Kedua, saya nggak ngelihat di sini kriteria dari tiga kriteria ini tentang di mana Isa itu ngomong ke murid-muridnya. Nggak ada. Karena pertama, ini satu dengan perantara wahyu. Ya, satu. Nggak mungkin dong Hawariyun itu dikasih wahyu. Apa iya? Kan bukan. Kan mereka bukan nabi kan. Itu makanya tadi saya katakan surah Al-Baqarah ayat 79. Mereka menulis dengan tangan mereka sendiri, kan gitu. Nggak, kita fokus dulu pewahyuan Injil ini yang saya mau tanya, Bang. Ini loh pertanyaan saya. Saya mau fokus di situ aja, nggak mau yang lain. Begini loh. Susah. Gini. Susah, Susahnya gini. Satu, kalian bukan pengikut Nabi Isa alaihissalam. Itu dulu. Iya, itu dulu. Ya. Kedua, kitab yang Anda pegang selama ini itu adalah kitab yang dituliskan oleh orang-orang yang tidak pernah mendapatkan mandat untuk menulis dari Yesus. Ini kan itu dua. Ini framing, tapi nggak apa-apa. Kan memang fakta. Ya. Ketiga, kitab kalian itu adalah kitab yang lolos seleksi. Oke? Lolos seleksi di meja Romawi Yunani, bukan Yahudi. Sekarang fokus di kitab Injil Isa. Diloloskan karena berkesesuaian dengan konsep mereka, bukan konsep Yahudi. Sekarang fokus di peran ini di Asura ayat 51 ini bagaimana dengan Isa? Ya, kalau di Al-Qur'an, wa ma kana li basarin ayyukallimahullahu illa wahya. Jadi dia melalui perantaraan wahyu. Oke? Nah, kalau Anda tidak percaya dengan ini, baca kitab Anda, ya kitab Wahyu 1 nomor 1. Enggak, perantaraan wahyu itu bagaimana, Bang? Nah, itu coba Isa dengan perantaraan wahyu itu bagaimana? Saya mau tahu. Saya mau belajar. Ya ini dia. Malaikat itu datang atau Allah berbicara langsung melalui perantaraan tabir. Oke? Atau mereka menerima melalui perantaraan wahyu. Jadi ada 2 cara. Ada 3 cara kan? 3 cara ini semuanya mutlak nih yang di Isa itu semua 3 dipenuhi. Ini sifatnya absolut semua atau relatif? Iya, tergantung. Sama seperti Rasulullah Muhammad SAW, iya kan? Melalui perantaraan malaikat. Ada juga ada juga seperti Nabi Ibrahim, langsung kemudian menerima wahyu melalui mimpi. Kemudian ada juga yang di belakang tabir, sama seperti Nabi Musa alaihissalam. Nah, sekarang Isa gimana? Kalau Nabi Isa alaihissalam ini pasti salah satunya terjadi di sini. Loh, kok pasti salah satu ragu dong? Enggak, bukan ragu. Kenapa? Kan? Enggak, karena buktinya Nabi Isa alaihissalam menerima kitab. Artinya salah satu metode yang dilakukan oleh Allah di antara 3 metode tadi itu terjadi kepada Nabi Isa alaihissalam. Dari 3 itu Abang nggak tahu yang mana. Di dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu bukan buku biografi. Tapi kalau Anda ingin mendalami kebenaran daripada Asyura ayat 51 ini, baca kitab Wahyu. Ya, memang saya sudah pernah. Oke, aku mau berganti sama temanku ya. Saya sudah pernah menanyakan ini ke beberapa Muslim dan mereka memang pucat. Mereka nggak bisa jelas. Dan sama seperti Abang. Terus apa masalahnya? Apa masalahnya? Di mana poinnya? Di mana poinnya? Apa poinnya? Nabi Isa alaihissalam didatangi malaikat. Yes. Nabi Isa alaihissalam didatangi wahyu. Yes. Allah berkata kepadanya melalui tabir. Yes. Apa masalahnya bagi kami? Kamu tidak bisa menjelaskan iman kamu. Itu masalah kamu, bukan masalah saya. Astagfirullahaladzim. Ini sudah jelas. Nabi Isa diberi kitab Injil. Lalu kemudian cara penyampaiannya salah satu dari metode yang diterangkan oleh Al-Quran. Asyura ayat 51. Yang Abang nggak tahu. Apakah dia melalui perantaraan wahyu, apakah melalui tabir, atau melalui malaikat yang datang kepada dia? Akhirnya nggak ada masalah. Ya terus kalau misalnya kalau bilang walau-walam. Iya walau-walam. Hanya Allah yang tahu. Terus apa masalahnya? Nggak ada masalah sekarang. Oke. Kalau saya balik kepada saudara, bagaimana Lukas menuliskan kitabnya? Dengan cara apa? Gimana Bang? Kalau Lukas nulis suratnya dari mana dia?
dengan dari penyelidikan. Kan saksi-saksi hidup yang di zaman saat itu kan masih ada. Berarti bukan malaikat, bukan melalui tabir, bukan juga wahyu, dan gini, bukan dari Yesus, tapi dari orang-orang. Kan wahyu Tuhan Sebentar dulu, berarti kan Bang Cuma, teman-teman tolong diskusinya ya nggak inilah satu-satu bicaranya, aduh. Oke, gue mau gantian, Mama Justin atau JK Sempiring ya, Bang. Gue mau gantian nih, Bang. Oke, Ya silakan. Justin. Makanya Atau tuh Jeki? Bang Cuma tolong suaranya itu jangan tinggi-tinggi amat gitu. Gimana? Gue udah gol, Gitu. Gue udah golin ini, udah walau-walam, gue udah ngegolin. Oh, udah dapat Kami ya. nggak Gua udah begini gol. loh, Dek. Nggak Begini apa-apa, loh, Bang. Dek. Kami tidak bisa mengada-ngada seperti kalian. Kami harus Lah, iya. berdasarkan wahyu. Ya nggak Ya. apa-apa, Bang. Coba Iya, Anda Bang. lihat di dalam Wahyu 1 nomor 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Oke? Oke ya? Ya, Sekarang ada tahu ya, Bang, pertanyaannya, bagaimana cara Yesus menerima wahyu itu? Kok Yesus menerima wahyu Lukas gimana? 2 ayat 32 dia wahyu itu, apokalipsin itu. Yang Coba, bagaimana mengkonfirmasi cara adalah- Yesus menerima wahyu itu? Ayo. Ini Oh, sebenarnya bukan, jangan Lukas 2 jangan 32. kabur dulu loh gitu loh. Jangan kabur. Sudah, Lukas saya kan 2. udah katakan, mau Gini sampai loh, kemanapun gini. saya Kita- tidak bisa mengadang-adakan Gini. tentang Halo, apa yang boleh tidak ngomong tertulis di nggak? kitabku. Oke? Gini, Nah sekarang karena Yesus di dalam- menerima firman itu, wahyu itu melalui apa? Coba. Sebentar dulu. Boleh ngomong nggak? Karena gini, di dalam Al-Quran itu atau dalam Islam itu pengakuannya tuh hanya sepihak gitu loh. Oh dia dari Allah. Oh si ini juga dari Allah. Ya itu kan pengakuan sendiri. Contoh bukan, tadi bukan. Isa sejak Bukan, bayi. bukan Bang salah. Cuma sebentar Bang Cuma, tolong dengarkan itu yang main bicara dulu. Dari tadi Anda bicara Saya suruh terus. nanti tanggapin kok. Saya tidak menyimpulkan seperti Anda. Waktu Nabi Aku Isa belum lahir, jawab, Bang. sejak di dalam kandungan, dia sudah ngaku jadi nabi nggak tuh? Aku boleh jawab cuma nggak? Oh, silakan. Iya. Silakan. Waduh, ya. Lukas 2 ayat 32 ya. Gue bacakan ya. Iya. Post haste apokalipsin ya, a light for revelation ya. Apokalipsin itu revelation. Terus? Wahyu. Ya. Etnon kaidoksan yauso Israel of the Gentiles and glory of the people of you Israel. Jadi Yesus Kristus adalah penyataan atau wahyu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan Kok bisa Israel. lari ke wahyu? Kan tadi Anda mengatakan Yesus menerima wahyu, Yesus wahyu itu, Bro. Yang jelas bukan wahyu di. Oh. Oke ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 saya bacakan ya. Ya. Oke lah, mulai dari Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saya loncat ke ayat 5. Ayat 4. Dalam dia ada hidup dan hidup adalah terang manusia. 5, ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Oke. Terus? Kemudian ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi pewahyuan Allah kepada umat manusia adalah pewahyuan tentang rencana keselamatan. Allah mengutus firman-Nya dalam rupa manusia untuk melakukan karya penebusan dan karya penyelamatan. Yesus Juru Selamat itu adalah wahyu Allah puncak. Dia bukan teofani yang sementara, tapi teofani puncak. Ya, sudah terjawab ya, Lukas 2:32. Itu yang Oke. mengatakan bukan Tanggapan saya terhadap pernyataan saudara. Jangan ditanggapi, dicatat. Jangan ditanggapi, dicatat. Kenapa? Apakah Yesus itu menerima firman? Yesus menerima firman, rema dari Allah, kata-kata. Oke. di Berarti dia dalam bukan firman. wahyu. Kalau dia masih menerima firman, berarti dia bukan wahyu. Dia lebih tinggi, Bu, logos. Logos itu terkait hikmat pikiran Allah. Karena faktanya Yesus masih menerima firman. Yesus masih menerima wahyu. Pertanyaannya, dengan cara apa Yesus menerima wahyu? Segala firman yang engkau berikan kepadaku. Berarti dia menerima. Ada yang memberi. Pertanyaan saya, dengan cara apa dia menerima dan dengan cara apa dia diberi? Oke, Anda tahu rema dan logos tidak, Bro? Kalau Tahu, tidak tahu nggak tahu. apa-apa. Tahu. Nah, kalau sudah tahu, syukur ya. Sorry ya, saya bukan mau ngajarin.
Ada kalam, ada kalimah gitu kan di dalam. Iya, betul. Terus? Ketika Yesus menerima firman itu untuk diperkataan, itulah fungsi kenabiannya. Karena Al-Masih adalah nabi, imam, dan raja. Nabi, dia adalah wakil Allah untuk manusia. Pertanyaan saya, dengan cara apa dia menerima wahyu? Sebentar dulu bro, gini ya. Ketika umat manusia ingin melihat Allah kan tidak bisa, Yohanes 1:18. Satu-satunya cara Allah berelasi dengan manusia adalah melalui entitas yang bisa dikenali manusia. Nah, terkait keselamatan, manusia harus belajar kepada manusia karena Adam pertama telah gagal. Jadi pertanyaanmu bagaimana Yesus menerima wahyu itu, kemanusiaan Yesus Kristus menerima wahyu dari Allah terkait keselamatan dan dinyatakan kepada umat manusia. Iya, caranya cara menerima wahyu dari Allah itu dengan cara apa? Mimpi? Jadi menjadi teladan. Gini bro, gini. Atau didatangi malaikat? Dia wahyu itu, dia kalimat, dia kalam mula itu sendiri, bahkan lebih dari kalimat. Anda mengakui dia menerima wahyu, berarti ada yang memberi. Nah, cara kemudian dia menerima dari pemberian itu seperti apa? Oke, saya jawab ya bro, gini. Yeah. Allah mengutus firman-Nya supaya manusia itu bisa mengerti maksud dan pikiran dari Allah dalam batasan tertentu. Saya ulangi lagi. Allah mengutus firman-Nya ke dalam dunia supaya umat manusia memahami apa yang menjadi kehendak atau pikiran dari Allah. Misalnya, maaf ya, di agama lain misalnya, Allah menurunkan firman-Nya dalam bentuk bacaan misalnya, atau dalam bentuk kata-kata. Turutilah kata-kata itu, pahamilah kata-kata itu. Demikian juga di dalam iman Kristen, firman tidak pernah nuzul menjadi kata-kata atau buku, tetapi menjadi manusia. Sehingga melalui manusia ini, kami umat manusia belajar mengetahui maksud Allah. Misalnya, saya tanya bagaimana metode Yesus menerima. Disitulah fungsi keimaman Yesus, membantu manusia itu. Yang saya tanya bagaimana cara Yesus menerima wahyu, bukan Anda khotbah ke gereja. Oke, saya ulangi lagi. Bukan masalah menerima wahyu gini. Tujuan dari Allah mengirimkan Yesus Kristus supaya manusia itu bisa melihat firman atau wahyu Allah itu. Yesus ini menerima firman, bro. Jangan lari kemana-mana dulu. Ini bukan di gereja, ini ada saya di sini. Yang saya tanya, cara Yesus menerima wahyu itu seperti apa? Dibisikin, didatangin malaikat, dibuat mimpi, atau kayak mana? Karena dia mengaku menerima firman. Cara Tuhan memberi firman kepada dia itu dengan cara apa? Udah? Ya, dengan cara apa? Ketiga kalinya kamu bertanya, ya jangan memaksa. Tapi Anda tidak menjawab. Kalau Anda tidak tahu, bilang tidak tahu. Sama tadi saya mengatakan wallahu alam, ada 3 metode. Saya katakan wallahu alam. Yang jelas 3 metode itu yang digunakan oleh Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara, metode apa yang digunakan oleh Tuhannya Yesus menyampaikan wahyu kepada Yesus? Dengan cara apa metode itu? Coba. Oke, ya. Saya nggak akan beri kesempatan kamu untuk merevisi jawabanmu, Kak Derion, sudah. Oke, sekarang saya kan mengatakan wallahu alam, 3 metode dalam surah Asy-Syura ayat 51. Saya tidak merevisi. Justru saya sedang bertanya, dan apa jawaban Anda? A sampai Z nggak nyentuh sampai pertanyaan saya. Gimana itu? Jangan nyerocos, saya nggak bisa bayangkan keluargamu gimana nanti kalau kamu kayak gitu. Oke ya. Sudah. Keluarga saya itu kritis, bos. Kalau dia bertanya harus tepat jawabannya. Yesus menerima wahyu dengan cara apa? Dengan metode apa? Kalau saya kan 3 tuh. Ya, melalui malaikat, tabir, dan juga pewahyuan. Nah, sekarang. Iya, kan ditanya mana di antara ketiganya? Mana di antara ketiganya? Saya katakan wallahu alam. Apa ada yang salah? Metodenya ada. Salah satu dari 3. Nah, sekarang kalau Anda ditanya metode apa Yesus terima? Menerima wahyu dengan cara apa? Mutar, nggak ada jawabannya.
Jadi saya sudah mengatakan, ya kalau kamu pintar bisa menyimpulkan melalui kemanusiaan Yesus, manusia bisa melihat wahyu Allah itu. Kalau tidak melalui kemanusiaan, maka itu untuk tujuan lain, bukan keselamatan. Misalnya, ya, ketika menyatakan rencana Allah kepada bangsa Israel dan hukumannya dan rencana keselamatan lewat Nabi Yesaya. Misalnya terkait pengampunan dosa di bangsa Israel lewat keimaman Harun misalnya. Lewat kepenguasaan dan rencana Allah supaya manusia berkuasa di bumi lewat kesangrajaan Daud. Iya Itu kan, cara Allah malaikat datang kepada mereka. Nah sekarang Yesusnya dengan cara apa dia? Bro, kalau Nabi, Imam, dan Raja sebagai Mesias yang diurapi itu langsung berkomunikasi dengan Allah. Tidak pernah keperantaraan Yesus tidak pakai perantara. Loh, Yesus sang firman itu kok. Loh, dia menerima firman, dia tidak berkata-kata. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti yang dia katakan itu adalah perantaraan firman. Nah, sekarang saya tanya, dia menerima wahyu itu melalui perantaraan siapa? Oke, sebentar saya jelaskan. Misalnya begini. Ketika Allah ingin mewahyukan sesuatu dalam bentuk kata-kata, itu ya, bahkan bisa melewat tulisan, misalnya loh batu. Manusia akan melihat loh batu itu ada tulisannya. Ya. Tetapi wahyu Allah untuk umat manusia melalui Yesus itu bukan dalam bentuk kata-kata, tetapi dalam bentuk pribadi manusia yang harus diteladani, dipahami. Nah, ketika kita memahami Yesus, Yesus juga menerima kata-kata itu supaya kita mengerti. Misalnya begini, aku tidak datang, aku tidak bekerja sendiri dan seterusnya. Aku dan Bapa satu dalam pekerjaan dan seterusnya. Itu supaya kita melihat, oh Allah tuh ingin seperti ini. Jadi saya ulangi lagi ya, Allah ketika ingin menurunkan wahyu dalam bentuk kalimat, dia bisa menggunakan batu, kertas dan sebagainya, bisa menggunakan nabi. Yesus pun menerima perkataan Allah itu karena kemanusiaannya harus melakukan itu. Jadi kami melihat wahyu Allah itu lewat pribadi Yesus karena dia Mesias yang dijanjikan. Kami melihat wahyu kata-kata Allah melalui Yesus karena tugas kenabian Yesus harus memperkatakan perkataan Allah. Ini yang kami harapkan teman-teman Muslim tahu. Makanya Al-Masih itu menyandang itu saya jabatan. tanya, Yesus menerima wahyu dengan cara apa? Langsung bro, dari Allah. Loh, kalau langsung kenabian. kenapa dia mengatakan aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri? Loh iya dari Allah. Ah, berarti dia menerima dari Allah. Nah ini yang saya tanya, metode yang digunakan dari Allah itu seperti apa? Seluruh nabi menerima langsung dari Allah. Makanya Yesus itu jabatan nabi, imam, dan sang raja. Itu Al-Masih. Mesias di dalam sejarah Israel itu tiga jabatan itu. Nah, raja adalah Mesias, imam adalah Mesias, nabi adalah Mesias. Inilah yang menyulitkan kami di sini teman-teman Muslim, karena Mesias itu pengusap. Kami bingung. Repot kalau begini. Ya terus apa masalahnya? Yang saya tanya apa? Kenapa larinya ke pengusap? Yang saya tanya, Yesus berkata, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Lalu kemudian, nah justru itu saya tanya. Justru itu saya tanya, dengan cara apa Yesus menerima firman? Metode firman datang kepadanya itu melalui apa? Allah itu kalau lewat nabi langsung bro, tidak lewat malaikat. Ya ampun, astaga. Saya gimana ceritanya? Maksudnya Allah sang Bapa turun ke bumi gitu, bertemu Yesus. Sudah? Iya, maksudnya gitu. Ini kan ada sumber firman. Sumber firman kan ada tuh. Sumber firmannya itu dari Bapa. Yesus menerima firman. Nah, firman ketika disampaikan oleh Bapa ke Yesus itu melalui apa? Mimpi. Ya. Jadi gini. Melalui mimpi. Ketika Yesus sebagai Mesias ini pun dia harus diuji. Ya, dia mengosongkan dirinya, dia memiliki kesadaran kehendak kemanusiaan yang sepenuhnya. Tetapi kehendaknya dia selalu tunduk, selalu taat, tidak lebih tinggi dari kehendak keilahiannya. Jadi kalau melihat Yesus dikatakan sang firman, jangan dikatakan firman ini sedang bermain-main dengan orang-orangan sawah atau remote control seperti robot, tidak. Jadi yang dimaksud apa yang saya tanya? Sebentar dulu, sabarlah.
ketika dikatakan firman menjadi manusia, bukan berarti firman itu meninggalkan Allah Bapa, tidak. Yang dimaksud adalah firman menjadi manusia adalah Mesias yang dijanjikan itu. Mesias ini punya kesadaran manusia sepenuhnya untuk diuji. Makanya dikatakan di dalam dirinya, di dalam jasmaniahnya terdapat kepenuhan kealahan. Nah, Tapi bukan berarti kealah Bapaan yang di situ. Jadi terus? Yesus ketika menerima firman dari Allah Bapa, dia berkomunikasi dengan Allah Bapa dan memperkatakan itu. Iya, komunikasinya ini maksudnya komunikasi seperti apa gitu? Pakai HP, SMS. Banyak sekali Yesus yang mencontohkan dia berkomunikasi yang bisa dilihat oleh orang lain ketika dia berdoa. Bahkan dia Nah, berdoa. Terus sama lagi. Yesus berdoa, kemudian wahyu datang. Dengan cara apa wahyu itu datang? Jelas di situ tidak walau-walam gitu loh. Saya ingin katakan begitu. Masa saya di sini ngajar kamu Alkitab, bro? Nah, sekarang begini. Yesus menerima wahyu dengan cara apa? Itu yang Anda belum jawab. Alah, udah Aderion, baliklah, ini capek saya ngomong. Dia nggak- Angkat tangan, nyerah, mundur. Jangan langsung ke topiknya aja, nggak usah ke sana ke sini blunder gitu loh. Kan sudah dibilang Blunder, bahwa betul, Yesus- blunder. Blunder Bang Cuma, Bang Cuma ini harusnya jangan Jadinya blunder. Blunder. Nggak apa-apa kalau memang sama abang nggak terima. Coba Mas Bima. Karena udah dijelaskan belum balik. Maksudnya Yesus itu kan, dengar, Yesus tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti ada sumber penyampaian berita yang datang kepada dia. Itu yang saya tanya. Memang. 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 Tuh, Anda sudah Jadi akui. gini. Nah, sekarang Yesus Coba, terima Jasin, firman suaranya itu dari gede, mana? Jasin, suaranya gede, kurang gede, Jasin. Firman itu dari mana Yang menyamakan datangnya? Yesus dengan Firman yang Allah ke Bapa Yesus itu sebagai pemimpin. begini. Saya melihat Lukas, Markus, Matius dan semuanya itu enak kali dia. Apapun seenak perut dia nulis, tapi kok Yesus berat kali Anda menjawab. Seperti apa metode yang Yesus terima ketika menerima firman? Anda tidak punya jawaban. Dari Allah Tapi kalau Bapa. Lukas, Dari Allah Bapa. nulis selancar itu kalah Yesus. Directly dari Bapak, astaga. Iya, dengan cara apa Bapak menyampaikan firman ke Yesus? Langsung kepada Yesus seperti nabi-nabi Langsung lain. maksudnya langsung dari Bapak ke Yesus itu maksudnya gimana? Nah, Bapak itulah kalau turun ke nabimu bumi. nggak pernah terima- Nabimu nggak pernah terima langsung dari Allah ya? Saya bingung jadi. Enggak, jangan ke situ. Udah final tadi. Sekarang Bapak menyampaikan firman itu ke Yesus dengan cara apa? Bapak turun ke bumi gitu? Oh turun. Jadi gimana cara penyampaiannya? Kupingnya Yesus Turun memanjang lagi. sampai ke langit ketujuh atau gimana? Ini Nabi Israel tidak menerima wahyu dari Alkitab. Allah langsung berfirman. Malaikat datang kepada Abraham, malaikat datang kepada Musa, malaikat datang kepada semua nabi. Yesus ini gimana ceritanya? Terima wahyu kayak mana caranya? Ada lewat malaikat, ada berfirman langsung. Nabi-nabi Malaikat itu berfirman langsung. Terus apa lagi? Lu kan tadi saya sudah bilang bisa berupa kata-kata. Saya bantu tambahkan, Bang Justin. Silakan Bang Ciki. Ya, langsung. Jadi gini, Silakan. kegagalan berpikirnya adalah menilai Yesus itu dari kemanusiaannya aja. Itu titik poin yang paling penting ya. Ya, jadi Bahwa dinilai dari sisi kegagalan- apanya Yesus itu? Oh ya, sabar brother. Jangan terlalu Iya. ngegas gitu sama saya, slow Iya. aja. Gini. Lebih parah nanti ya. kalau saya tanya sisi keilahiannya nanti. Ayo. Silakan. Ganti nggak? Da- Kan kamu dari tadi sisi ngomong. dari Gantian sisi lu, kemanusiaannya ganti tempat yang lain. udah keok. Nah, sekarang Anda dari sisi keilahiannya silakan. Dari sisi kemanusiaan udah keok gimana? Kamu nggak tahu apa-apa tentang Yesus. Lah, Yesus Inilah tadi nggak repotnya kalau kamu diceritakan mengimani terima Taurat wahyu dan dari Injil, mana? tapi Sebentar dulu Bang Cuma ini dari tadi ngomong terus. Biar Ini gantian repotnya dulu kalau yang kamu lain. mengimani Taurat dan Injil, tapi Taurat Injil yang halu. Jadi kamu menyalahkan kami terus. Seandainya kamu baca Taurat Injil yang asli, kamu nggak kayak gini pasti Juma. Memang ada Ya. aslinya. Nah, kalau Memang kamu baca ada. Taurat Injil yang asli, Memang ada yang asli. ya kenapa kamu tahu? Sebentar Bang Cuma, aduh ini Memang nggak pernah ada yang dipalsukan. Kalian berarti yang ada yang mengasumsikan asli, kan? bersama Allah dan Muhammad. Nah, sekarang aslinya mana? Cuman kalian yang menuduhkan Alkitab sudah dipalsukan. Ya, Anda tidak bisa tunjukkan yang Padahal- asli kok. Kalau ada Anda bisa tunjukkan aslinya. Bang berarti Al-Quran Cuma, salah. tadi Bang Cuma kan udah Kalian banyak yang- bicara nih. Gantian dulu dong. Panik. Nggak apa-apa. Jadi kalian yang menuduhkan, seharusnya kalian yang membuktikan. Itu Loh, dia. terbukti yang ada di tangan dituduhkan. kalian itu bukan Torahnya Musa. Itu udah valid itu.
Waduh, Ayo. valid dari mana? Terus Emang yang ada imani di itu kitab lebih, yang ada di tangan yang kalian kalian itu kitabnya Nabi imani Musa. itu yang di awan-awan itu yang mana? Yang di Sekarang awan-awan itu. yang ada di tangan Anda itu Nah, kitabnya tadi Musa. saya bawanya simpel aja, bahwa Nabi Isa tuh menerima kitab, jelas itu. Mana Terus barangnya? Bahkan sejak Nabi dia sudah ngaku-ngaku Nabi kayak nabimu. udah masuk Tidak aja ada tadi pernyataan, pembahasannya. tidak ada pernyataan Bantu dari teman kamu, mana-mana. bantu teman kamu tadi yang tidak Dia bisa. sudah ngaku nabi, ya. Dia sudah Bantu ngaku teman nabi. kamu yang Jadi tadi. rata-rata di dalam Al-Quran itu hanya pernyataan pribadi saja itu. Tidak ada yang menyaksikan. Siapa yang bisa dikonfirmasi itu? Nggak ada, gitu loh. Nah, yang Yesus mengimani itu menerima memang- firman dari Tuhannya itu dengan cara apa? Lah, makanya saya bilang itu gagal pahammu dari awal ketika kamu menilai Yesus itu manusia biasa seperti nabimu. Itu Oke. repotnya. Oke, silakan Nah, Anda makanya kamu baca jelaskan saat Yesus Yohanes. yang bukan manusia biasa. Silakan. Saya ingin Ini dengar. repotnya karena kamu tidak memahami bahwa Yesus itu adalah Sang Firman. Kalian menilai Sang Firman hanya kata-kata itu. Ya, itu repotnya di situ. Itu masalah terus? besar itu. Jadi Ya, Sang Firman kalau itu kamu baca maksudnya apa, Yohanes bro? 8 ayat 42, kata Yesus kepada Bang mereka, Cuma, jikalau jangan Allah. dipotong dulu. Aduh, ini orang Enggak, dibilangin. jelasin dulu. Sang Potong Firman itu dulu. maksudnya apa? Sabar, brother. Kamu kan dari tadi Sang ngomong Firman bebas. adalah Ngomong gereja itu Iya, tempat dari tadi dia bicara penipuan, ya kan? terus. Saya nggak ada balas itu, karena memang kalian selama Islam bebas menghina, tenang aja, ya. Saya baca dulu. Yohanes Sang Firman 8 adalah Aduh. Yohanes 8:42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Bapa. Tolong pahami ini baik-baik. Oke. Kalau kalian nggak ngerti ini memang, ya. Kalau kamu tadi tanya kepada siapa nih, Bang Justin, tentang bagaimana proses pewahyuannya, secara keilahian dialah Sang Firman itu. Tetapi secara daging, bagaimana Sang Firman mau menyatakan keilahian kepada manusia kalau dia tidak menyatakan diri sebagai manusia? Sesimpel itu. Kamu bagaimana proses pewahyuan? Bagaimana loh? Secara keilahian dia Allah sejati, Sang Firman itu. Secara manusia dia manusia sejati. Makanya dia katakan di dalam kedagingannya bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Karena yang mereka melihat Yesus itu adalah kemanusiaannya. Tetapi Yesus acap kali mengatakan bahwa kalau kamu telah melihat aku, engkau melihat Bapa yang telah mengutus aku. Apakah artinya Bapa itu manusia? Ya tidak ada orang Kristen yang seprimitif itu. Maka kalau kamu lihat aku, kamu melihat Bapa. Artinya karya Kristus yang dikerjakan oleh Bapa yang mengutus Yesus. Yang dalam konteks utusan ini adalah Yesus sebagai penyampai dagingnya ini, manusianya ini. Sebagaimana kamu meyakini Al-Quran adalah sebuah kitab, benda. Ya, yang ada di tanganmu itu yang kamu yakini 100% sebagai firman Allah. Kalau terbakar bukan berarti firman Allah itu terbakar di langit. Yesus dalam konteks penyampaian dia adalah seorang nabi karena dia datang sebagai daging. Tetapi dalam konteks keilahian dia Allah sejati. Itu semudah itu orang Kristen memahami. Engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Bagaimana mungkin dalam kemanusiaan Yesus, Yesus juga pernah mengatakan bahwa aku mengadili, aku memberi upah, aku mengutus malaikat. Aku memberi hidup kekal. Kalau dalam konteks dia sebagai manusia, nonsen, tidak mungkin. Nah, makanya kalau kita melihat pribadi Yesus dan setiap para rasul menganalisa perkataan Yesus, mereka sudah paham bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Dan bahkan semua penafsir Alkitab bisa mengerti bahwa Yesus dalam hakikatnya sebagai manusia dan hakikatnya sebagai naturnya sebagai manusia dan naturnya sebagai ilahi, itu dapat betul-betul dimengerti. Secara daging dia tidak pernah kekal itu. Secara keilahian dia kekal dan tidak butuh apa-apa. Ya, nah maka itu perlu dipahami. Kalau kita gagal melihat kata-kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa, aku utusan, aku begini. Lah itu sama seperti Tuhan kok makan, Tuhan kok minum, Tuhan kok tidur. Karena kita memulainya dari bagaimana manusia jadi Tuhan. Itu tidak pernah ada dalam paradigma orang Kristen itu. Manusia jadi Tuhan, tidak pernah. Manusia jadi Allah, nggak pernah. Allah yang datang dalam rupa manusia. Itu titik berangkatnya sudah berbeda. Ya, titik berangkatnya sudah berbeda. Tapi kalau kita mulai, loh Tuhan tidur, Tuhan makan, Tuhan ini. Waduh itu udah repot. Kita menghilangkan hakikatnya dia sebagai ilahi. Seperti itu. Nah, Yesus utusan dalam konteks dia penyampai Sang Firman Bapa udah 10 yang menit turun lagi. dalam rupa manusia. Karena sebelumnya, Bro Zuma, Firman Allah pernah datang kepada Abraham juga dalam rupa manusia. Firman Allah kepada Musa seperti semak belukar yang menyala.
Firman Allah datang kepada Yakub seperti malak Elohim berteofani. Terlalu gampang bagi Allah kami untuk menyatakan diri karena Dia maha. Yang repot kalau nggak pernah muncul ngaku Tuhan, itu yang repot. Oke. Berarti yang dilahirkan Maria ini adalah Tuhan yang Anda sebut Bapa itu. Wah, aduh, repot ini. Bang Ade, tolong. Saya udah panjang lebar dari tadi nggak nangkep. Anda lari dari pertanyaan saya. Yesus menerima firman itu dengan cara apa? Gini Bang, sudah saya sampaikan. Jangan dimengerti bulat-bulat. Yang dilahirkan itu Tuhan. Yang dilahirkan itu Allah. Tidak pernah ada orang Kristen seprimitif itu. Ya, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Lalu yang Anda jelaskan 10 menit ini apa tadi? Sebentar. Supaya kamu tahu hakikat Yesus itu apa sebelum kelahirannya. Bisa nggak kamu tadi setelah saya jelaskan, nangkep nggak kalau segala vitamin yang telah kamu makan dari kecil itu, bisa nggak kamu tangkap bahwa Yesus bahwa Yesus itu tadinya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kemudian datang ambil rupa manusia. Bukan itu saja perkataan saya. Iya kan? Di dalam Alkitab, intinya itu kan? Sebentar dulu Bang Juma biar diselesaikan dulu bahasa Bang Jeki baru Bang Juma. Saya jarang loh ngajar kamu. Berapa jam? 1 jam. Sebentar, saya jarang ngajar kamu supaya kamu paham ya bahwa kamu harus ditanya sepele nggak dijawab, cuman kowar-kowar aja. Karena penyakitmu udah terlalu parah. Saya harus ngobatinnya dari awal. Sederhana pertanyaan saya, tapi kamu membantahnya dengan dogma gereja. Nggak laku bagi saya doktrinmu itu. Nggak laku. Bang Juma sudah. Inilah yang merusak kamu di majelis-majelis masjidmu. Ini yang bikin otakmu rusak juga gitu loh. Jadi kamu dengar saya dulu. Apa yang saya dengarkan barusan? Tuhan datang dalam rupa manusia. Sebagai manusia dia tidak mampu melakukan apa-apa. Iya kan? Dan dia adalah Tuhan itu sendiri. Betul kan? Ini ajaran dari mana kamu dapatkan? Siapa yang ngajarin kayak gitu? Kalau sudah mau mengerti jangan langsung marah. Saya justru geli gitu. Dari mana kau dapat pelajaran seperti itu? Kalau sudah mau mengerti jangan langsung marah. Paling tidak kamu terima dulu, renungkan. Jangan langsung ditolak. Doktrinmu nggak laku bagi saya, kawan. Yang saya tanya apa? Ini berbicara mengenai firman. Bagaimana cara Yesus menerima firman? Anda malah masuk ke dalam konsep daripada konsili. Bro Zuma, supaya kamu tahu Tuhan, 100% hakikat Yesus itu. Itu di gereja, bro. Hakikat Yesus itu kamu tahu dulu. Itu yang saya manusia. Hakikat Yesus itu manusia. Sebentar dulu satu-satu. Nggak bisa, Bu. Masa harus saya dengarkan khotbahnya dia? Sementara saya tidak. Bang Juma udah banyak bicara loh. Tadi Bang Juma udah banyak bicara. Saya tadi itu tanya jawab, Bu. Ini sekarang apa? Saya kan bertanya, tapi dia nggak menjawab pertanyaan saya. Tadi Bang Juma tadi udah banyak bicara, sekarang gantian dong kami yang. Ya tapi Ibu arahkan dong. Saya kan bertanya dengan cara apa Yesus menerima firman? Apa yang dia jawab? Iya makanya didengarin dulu, makanya didengarin dulu biar dijelasin. Tadi Bang Justin sebenarnya sudah lengkap sekali menjelaskan kepadamu. Saya dia tidak ada menjawab apa-apa. Yesus tidak menerima firman dengan cara apa? Coba, dia cuma mengatakan melalui malaikat. Berarti repot ini, repot. Memang repot karena Yesus itu adalah manusia, dia nabi yang Anda tuhankan, makanya repot. Ya itu kesalahanmu. Jadi kesalahanmu tuh berusaha saya benarkan dulu. Mau dengar dulu nggak sedikit supaya agak lebih berbeda gitu loh. Begini, saya tanggapi dulu pernyataan saudara yang lama itu. Saya tanggapi dulu. Sebentar, kan kamu bertanya. Ini pernyataan Anda adalah pernyataan yang bertolak belakang dengan ajaran Yesus. Tidak bertolak belakang kalau kamu mau dengar. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lalu dari mana perkataan itu? Ya, saya jelaskan ya. Mau duduk diam dari dulu. mana? Sekarang mohon diam. Iya, Oke. Dengarkan pertanyaan saya. Yesus yang adalah datang kepada Bani Israel tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri. Lalu perkataan-perkataannya itu dari mana? Oke, sudah. Iya, sekarang Bang Juma dia biar dijelasin ya. Mohon jangan dipotong ya Pak ya. Oke. Dari mana ya? Oke, silakan.
Oke, jadi begini, itulah tadi yang saya mau jelaskan dan sudah dijelaskan sama Bang Justin. Saya ini hanya mengulang dengan bahasa yang lebih mudah, karena mungkin kami harus menurunkan grade kami untuk menjawab kamu. Dari Bahwa mana? Yesus itu, Tadi udah dibilang jangan dipotong. Aduh, ini Enggak, dia masalahnya dia framing, Bu. Dia tidak menjawab, framing? malah dia framing. Mana framing? Malah dia Itu kan merendahkan. Dia merendahkan karena ketidakmampuannya kamu menjelaskan, saja, dia merendahkan. kamu saja dari Ayo. tadi merendahkan orang, merendahkan Alkitab, gereja. tadi kan Saya Anda bicara diam. bilang Tuhan saya katakan kamu apa? menyembah Barusan nyuruh manusia. sedikit, kamu sudah Saya kayak anak katakan apa? PAUD. Juma. Sekarang Yesus menerima firman dari mana? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lalu dari Ya mana makanya perkataannya? diam. Makanya diam biar dijelasin, jangan potong. Lalu dari mana perkataan itu? Dari mana? Itulah yang tadi saya mau jelaskan dari tadi dan Bang Tapi Justin Anda sudah tidak katakan. jelasin itu. Oke. Anda tidak jelasin. Anda hanya menjelaskan Ih, kok Yesus kayak manusia, gini Yesus ya dia? Tuhan. Kok panik sih tiba-tiba saya ngomong tuh langsung Iya, ambiar santai, gitu. Udah. Kok tiba-tiba Oke, silakan potong? Anda jelaskan. Oke, saya diam. Saya jelaskan dengan dalil ayat Alkitab, tapi tolong Bang Suma dicatat ya Bang ya, didengerin Oke, ya. silakan. Oke ya, kita bicara tentang kenabian Kristus karena Bang Zuma kan berusaha membawa kepada konteks itu bagaimana Yesus itu menerima firman ya. Kita buka di Lukas, sebentar ya, saya mesti buka catatan. Yesus sendiri menyebut dirinya adalah nabi ya, Lukas 13 ayat 13. Ini kita dialog lah ya, nggak usah debat. Lalu ia sebentar ya, Lukas 13 ayat 33, sorry. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Ini perkataan Yesus terus ya. Perkataan Yesus langsung. Kemudian bagaimana kenabiannya itu? Apakah benar dia membawa pesan atau wahyu dari Bapaknya? Kita buka di Yohanes 8 ayat 26 ya. Sampai 28. Lalu mendaratlah Yesus dan Yohanes 8 ayat 26 sampai 28 ya. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang ku dengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak, lalu perkataan muridnya ya, mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka Yesus berbicara, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Saya buka dalilnya ya, kita Yohanes 12 ya, kita perbanyak dalil ya. Yohanes 12 ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk apa? Mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Kemudian di ayat 50, dan aku tahu bahwa perintah Bapa itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Masih banyak dalilnya Bang. Kalau mau lagi nggak apa-apa. Tapi intinya penegasan bahwa Bapa menyampaikan sesuatu kepada Yesus itu keniscayaan terkait jabatan kenabian Yesus. Itu. Nah, kita nggak masalah membahas Yesus dalam konteks kenabiannya, kami sangat bersyukur. Tetapi sebenarnya tugas kami tidak hanya menjelaskan kesang nabian Yesus, tapi juga kesang imaman dan kesang kerajaan Yesus. Tetapi topik yang paling disukai Muslim tentu yang kesang nabiannya, karena premis Islam kan memang Yesus adalah sekedar nabi. Dari saya itu dulu, silakan Bang Suma ya. Oke, Ditanggapi. baik. Nah, data yang Anda sebutkan, Yohanes 8, Yohanes 12, di situ sangat jelas Yesus mengatakan menerima firman. Sementara yang saya tanya, dengan cara apa firman itu datang kepada Yesus? Itu kan pertanyaan saya tadi. Sebagaimana saudara Aderion bertanya kepada saya pertanyaan yang sama. Dengan cara apa kemudian firman Bapa itu datang kepada Yesus? Itu difirmankan oleh Bapa Bang, Yohanes 12 ayat 50. Bagian Nah, iya. bagian terakhir. Iya, saya ngerti. Berarti Bapa yang kemudian berfirman kepada Yesus. Dengan cara apa dia berfirman? Apakah Bapa yang turun ke bumi?
Langsung Bang. Di sini tidak dikatakan. Directly, Bang. Perantara. Ibrani 1 jelas tuh. Langsung. Ibrani 1 ya ada Tapi kan realnya. dikatakan Ibrani 1 dalam kitabnya orang Yahudi. Benarkah benarkah Tuhan akan datang ke atas muka bumi ya bersama dengan manusia? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang menaungi segala langit pun tidak dapat memuat Tuhan. Biarin Bang. Bang Suma, saya bacakan satu ayat Ibrani 1 ayat 2 nih. Aderin, saya jadi ingat Aderin karena dia sering katakan ini. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh dia. Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi di sini ada dua hal yang ini dikatakan. Di sini ada perantaraan nabi-nabi. Loh, lalu bagaimana? Yesus kan nabi. Di ayat 2 dikatakan dia bukan nabi yang biasa itu ya, implisit ya. Dia disebut sebagai anaknya. Nah, Allah disebut Bapa karena dia memiliki firman. Bahkan sebelum ada Yesus Kristus, firman sudah disebut dengan anak. Jadi yang dimaksud dengan anaknya adalah sang firman itu. Jadi kenabian Yesus di dalam dimensi kemanusiaannya sebenarnya pernyataan langsung dari sang firman itu. Tetapi firman itu dalam kestaraannya tidak menganggap kestaraannya sebagai milik harus dipertahankan, tapi mengosongkan diri. Tetapi melalui kesangfirmanan Yesus Kristus, Allah ingin menyatakan sesuatu yang sangat penting, yaitu keselamatan umat manusia. Memulihkan segala sesuatu yang sudah dirusak oleh Adam dan oleh iblis. Jadi sudah jelas ya bahwa Allah berbicara langsung melalui anak yang tunggal, yaitu firman-Nya yang tunggal. Demikian. Oke, jadi gini teman-teman. Di dalam kitabnya orang Yahudi, benarkah Tuhan akan diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini, apalagi tubuhnya Yesus. Tapi Anda mengatakan Bapak bicara langsung. Maksudnya apa? Sementara Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti ada penyampaian firman kepada Yesus. Kalau Bapak yang Anda katakan turun ke bumi, dibantah oleh kitabnya orang Yahudi. Ya oke lah, saya nggak tertarik untuk dibenturkan dengan itu ya. Keimanan kami kan jelas dasarnya pada keimanan kepada Yesus Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan itu. Terkait kehadiran Allah, jelas Yesus Kristus sebagai Mesias memenuhi nubuatan yang diserukan oleh Nabi Yeremia dan Yeskiel, yang berseru kepada Allah, kapan rohmu kembali hadir di tengah-tengah umatmu. Ini bicara tentang Shekinah Allah, kehadiran Allah di muka bumi ini, di dalam anak-anak yang anak manusia yang pernah ada di zaman Adam, dan terus akhirnya tidak ada lagi karena semakin besarnya dampak dosa. Akhirnya Allah pernah mengatakan bahwa tidak selamanya kita berada dalam diri manusia yang adalah daging. Nah, Yesus Kristus adalah Shekinah yang dijanjikan. Melalui Yesus Kristus, Shekinah Allah hadir. Buktinya apa? Kisah Rasul 2, 32-24, 32-34. Yesus dimuliakan dan ditinggikan, dan dia menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu dan dicurahkan kepada seluruh umat manusia. Sehingga kembali Shekinah Allah hadir melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah kiblat kami beribadah, kiblat kami berdoa, kiblat kami menyembah. Mengapa demikian? Itu menggambarkan bait suci yang sejati. Jadi Shekinah Allah tidak lagi di bait suci fisik, tetapi bait suci rohani, yaitu Yesus Kristus. Dan kami dikatakan kami adalah tubuh Yesus. Kami adalah tubuh Kristus. Jadi kekristenan mampu menjelaskan dengan baik apa yang diwahyukan Allah melalui Yesus Kristus. Kami bukan segerombolan pengecut yang hanya mengutip-ngutip kitab Yahudi katakanlah, tapi kami tidak punya kemandirian di dalam menjelaskan. Kitab suci perjanjian baru, para rasul dan gereja bukti bahwa kami punya kemandirian di dalam memahami iman kami. Terlalu sempit jika dikatakan iman Kristen adalah berdasarkan keimanan yang sifatnya doktrinal atau dogmatis. Tidak. Terima kasih. Oke. Jadi di dalam Matius 10 nomor 32, ini doa Yesus loh ya. Bapakku yang ada di surga. Dia berada di surga selama-lamanya, dia berada di tempat yang tinggi. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu turun ke bumi, membantah dalil yang ada dalam 2 Tawarik tadi, ya,
berarti memang Kristen ini sesuai dengan pernyataan saya. Kalian itu beda dengan pengajaran Yesus, beda. Kristen beda, Yesus mengajarkan beda. Ini terbukti nih. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Oke, berarti ada yang memberikan firman kepada dirinya. Ada yang memberikan firman. Anda tidak bisa kemudian menjelaskan dengan cara apa Yesus menerima firman, kecuali Anda mengatakan Yesus adalah firman itu sendiri. Tapi faktanya dia masih menerima firman. Berarti bukan firman itu sendiri Yesus itu. Dia hanya nabi sesuai dengan apa yang Anda jelaskan. Artinya, kalau Yesus hanya nabi, berarti dia hanya menerima firman. Yang menjadikan kemudian sembahan, itu di luar daripada konsep pengajaran Yesus itu sendiri. Nggak ada, termasuk Nggak ada. Yesus. Halo. Iya. Nggak ada lejeki, nggak ada. Kata dia nggak ada. Iya. Nggak ada ya, nggak ada. Iya. Ada nggak nabi yang mengutus malaikat? Ada nggak? Nabi mengutus malaikat? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Tidak ada. Itu pekerjaan siapa itu? Pekerjaan Tuhan. Kalau Yesus mengutus malaikat? Mungkin hanya ada di dalam kitab saudara. Sulit. Iya, benar kan? Repot. Iya kan? Memang. Repot dong. Nah, sekarang begini. Oke, Yesus mengutus malaikat. Oke ya? Oke. Nah, sekarang coba kesaksian Yesus. Matius 5 nomor 36. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Saya tadi mau ke sini dulu sebentar ya, bro ya. Iya. Kamu sudah ada 3 poin. Itu sederhana itu. Ya, itu Iya, anak sekolah memang. minggu juga belajar itu. Anak sekolah minggu itu saya paling ngerti, dasar. saya Barusan ngerti saya di ngajar kitab saudara, online di kitab sekolah saudara. Dengarkan sedikit. Di kitab saudara mengatakan Yesus mengutus malaikat. Oke, tapi Yesus membantah pernyataan itu. Waduh, di mana? Aku tidak dapat berbuat apa-apa Bukan. dari diriku Yesus, sendiri. Oke? Yang dibantah Yesus tidak mengutus malaikat. Harusnya ke situ logikanya. Berarti Yesus mengutus malaikat itu atas izin. Enggak, bukan. Oh, itu sebelum dimuliakan. Kan dia Itu mengatakan sebelum- aku tidak dapat berbuat apa-apa dari Memang. diriku sendiri. Oke? Itu sebelum dimuliakan. Sebelum dimuliakan maksudnya ada esensi yang memuliakan dia. Loh, Oke? Iya, Allah Itu dia makanya baca kesaksian Yesus. Bang Kesaksian Adirion, Yesus coba itu di Bang Adirion Yohanes itu 5 nomor 36. Kemarin pertanyaan Bang Adirion itu bagus. Yesus itu Allah kenapa sih? Yesus itu Tuhan kenapa coba? Itu logika dasar banget gitu loh. Kalau kita gagal menilai itu perjalanan kita panjang sekali dan berat. Kalau kita tidak tahu bahwa yang menjadi Allah, yang dituhankan, yang kita lihat Yesus sebagai Allah itu apanya sih? Rambutnya, matanya, hidungnya, atau apa? Yang kita katakan jawab. Yesus Tuhan Apa dan jawabannya? Allah kami. Itu Apa jawabannya? Apanya? Nah, di situ Apanya? dia kalau kamu nggak mengerti, Mbok ya nanti tanya kapan-kapan. Jangan disimpulkan sendiri. Sekarang gitu sekarang ya. aja apanya yang Sekarang. membuat Yesus itu menjadi Tuhan? Apanya? Saya boleh Iya, nggak? Saya boleh begini. jelaskan nggak? Oke. Silakan Justin. Sebentar, Pak. Sorry, Iya, Bang. Sorry banget saya potong. Karena ini poin sangat penting. Sekarang jarang saya berdebat dengan Bang Zuma ya beberapa kali, tapi sekonstruktif ini saya bersyukur juga, apresiasi. Jadi gini. Iya, silakan. Jadi ketika yang Anda sampaikan tadi, Bang, di dalam iman Kristen, apalagi kalau Anda membaca di Matius Markus ya, itu menjelaskan tentang siapa Mesias gitu, termasuk keadaan kehinaannya. Ketika dia harus diuji sebagai layaknya orang berdosa padahal tidak berdosa. Tetapi yang paling penting, iman Kristen tidak berhenti di situ, Bang. Ada yang disebut dengan keadaan kemuliaannya. Jadi, apa hal-hal yang tercakup dalam pemuliaan Yesus Kristus? Bahkan dikatakan ini ya, saya bacakan ya. Sebenarnya yang paling saya suka adalah Filipi 2 ayat 9 ya. Dia telah menerima nama di atas segala nama. Bahkan nanti akan dikatakan malaikat pun dia pun berkuasa atas malaikat dan semesta alam ini. Jadi
terlalu banyak hal yang bisa kami jelaskan kepada Anda tentang pemuliaan Yesus Kristus ini sebagai rencana Allah memulihkan segala sesuatu. Kalau bicara memulihkan segala sesuatu, inilah yang menjadi salah satu tujuan iman kami. Kami percaya bahwa bumi ini akan dipulihkan menjadi kondisi yang semula, bahkan lebih sempurna. Termasuk manusia juga sebagai mahakarya ilahi akan dipulihkan. Jadi saya ulangi singkat saja, yang Anda sedang sampaikan tadi itu dalam kondisi kehinaannya. Karena Mesias itu harus diuji. Bahkan di Ibrani 2 ayat 10, Allah menyempurnakan Mesias itu supaya Mesias mampu membawa umatnya kepada kesempurnaan. Inilah menjadi inti iman Kristen, supaya kami bisa mengambil kodrat ilahi 2 Petrus 1 ayat 4 seperti yang Yesus Kristus contohkan. Nah, lalu apa yang termasuk dalam kemuliaannya? Tadi saya sudah sempat singgung, termasuk berkuasa atas malaikat, bahkan yang terpenting adalah berkuasa memberikan hidup yang kekal. Ya, premis inilah yang disodorkan di Konsili Nikea ketika melawan bidat Arianisme yang mengatakan bahwa pernah ada masanya Allah tidak berfirman. Firman itu adalah ciptaan. Ini sama persis kejadian di Islam mula-mula. Ada bidat Mu'tazilah yang mengatakan, yang menentang 20 sifat Allah dan sebagainya. Jadi iman Kristen bersumber kepada pengajaran yang sehat dan yang benar, tidak menyeleweng, dan yang paling penting adalah kami mandi sendiri, tidak menyalah-nyalakan Yahudi. Makasih. Oke, baik, makasih. Jadi terkait dengan apa yang saudara jabarkan, Yesus itu kemudian mengutus malaikat. Tapi kesaksian Yesus itu berbeda dengan kesaksian kalian. Sebagai seorang Kristen, saya hargai kesaksian kalian terhadap Yesus. Yesus itu adalah manusia, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Kan itu kesaksian kalian. Tapi kesaksian para rasul, Bang. Kesaksian para rasul, Bang. Sorry saya potong. Nah, sekarang kesaksian Yesus sendiri itu gimana? Apakah seperti itu adanya? Di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa kesaksian Yesus yang lebih penting dari kesaksian Yohanes itu? Ternyata dia jatuh-jatuhnya sebagai utusan Tuhan. Sebagai utusan Tuhan sudah pasti dia bukan Tuhan. Apapun sebagai kemudian raja, Bang sebagai jangan di ini dong potong-potong. Penjelasan kami nabi, imam dan raja. Ya, tapi Yesus mengatakan dia sebagai utusan. Kesaksiannya utusan, dia. Matius 28:18, Bang. Allah memberikan kuasa di langit dan di bumi, Bang. Jangan dipotong. Ya, itu dong kesaksian Lukas. Sekarang kesaksian Yesus. Kalau seperti standarnya gitu, Anda mengkritisi dasar iman kami, ya kami kritisi dasar imanmu, kan repot. Yang makanya saya katakan, kalian itu bukan pengikut. Kalian itu adalah pentuhan. Anda pengikut Lukas, buktinya. Anda pengikut Muhammad, Bang. Yesus sendiri mengatakan, dengar, di Yohanes 5 itu kesaksian Yesus loh. Anda membantah kesaksian Yesus dengan kesaksian Lukas. Kok jadi coba gitu cara mainnya? Kami nggak membantah kok. Benar. Tadi yang Anda dengar. Saya mengatakan Yesus mengakui ada kesaksiannya yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, yaitu bahwa dia adalah utusan Tuhan. Ayat berapa itu? Yohanes 5 nomor 36. Terima kasih Anda mau belajar. Sementara Anda membantahnya dengan Matius 28. Saya bukan belajar, ini guru sedang meriksa pekerjaan rumah. Iya. Pekerjaan rumahmu 1400 tahun nggak kelar-kelar karena kehilangan sanatnya kepada Kristus. Masalahnya itu. Ini sorry bercanda ya, Bang ya, bercanda ya. Enggak, karena Lukas dan Yesus itu enggak pernah bertemu, jadi terputus sanatnya. Sekarang Yohanes 5 nomor 36 itu. Siapa bilang nggak ketemu? Jangan di framing dulu. Siapa bilang nggak ketemu? Kasih ayatnya ke saya, datanya. Di mana Lukas ketemu dengan Yesus? Oke, Bang Juma diam dulu biar teman-teman yang jawab. Jangan Anda semua bicara dari tadi loh. Kasih kesempatan buat teman yang lain. Memang gitu caranya. Kalau agak buntu suka framing dulu. Memang gitu. Ya, dalilnya Lukas ketemu Yesus di mana? Nanti Bang, nanti lari ke situ dong lariin. Kita fokusnya dulu Yohanes 5:36 ini toh. Kisi-kisi aja Lukas 10. Kisi-kisi. Lanjut teman-teman. Lukas 10 ayat 1 itu. Ya. Ini kenapa? Betul kok memang Bapak yang mengutus Yesus? Nah, itu kesaksiannya dia sebagai utusan siapa? Kesaksian Yesus dia adalah utusan
Bapa. Betul diutus udah, Bapa. selesai. Berarti Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Kristen mempersaksikan dirinya adalah Tuhan. Dah selesai. Firman itu, Firman itu yang sudah. Sekarang yang Anda percaya kesaksian Yesus atau Bang kesaksian Juma, penulis kitab saudara? dari tadi Anda bicara terus loh. Aduh, ini gimana sih diskusinya dari tadi ngomong terus? Ketuhanan Thailandnya, Bang, Yesus itu, ketuhanan Yesus merujuk kepada kekristusannya yang adalah nabi, imam dan raja yang memiliki fungsi tidak hanya kepengutusan tetapi keperantaraan yang kekal dan juga kepenguasaan yang kekal. Jadi kami mampu menjelaskan secara komprehensif dan detail makna Al-Masih. Yang jadi masalah, Bang, selalu saya ulangi, teologi Islam tidak mengenal apa Al-Masih karena hanya sebatas pengusap tabib. Jadi saya ulangi lagi, Ya, terus maunya ketuhanan Al-Masih Yesus itu apa? Anda Tuhan, tidak gitu. bisa Anda tidak bisa Sebentar dulu Bang Juma, saya ulangin lagi ya. Tolong diam dulu, dijelasin dulu, jangan dipotong-potong. Andi dari tadi ngomong terus loh. Saya di-kick aja, Bu, supaya Ibu puas. Ini kan battle. Gimana sih, Bu? Ya. Jangan buat akun kalau nggak mau melihat perdebatan di dalam. Ibu gimana? Iya, tapi kan tadi udah bicara terus. Ini kan gantian. Mereka nggak Kan bicara mintanya dari mau tadi. dijelasin. Mereka Kan diam-diam ada minta aja dijelasin. gitu. Saya sendiri loh di sini. Ya, tapi kan yang kita bahas kan kitab kami. Jangan Ya udah kan tadi melebar terkait kemana-mana. dengan Al-Quran kan sudah. Ya sudah. Nah, kalau udah- sudah udah- merasa, aku kalau udah kita boleh. sudah merasa udah selesai, ya udah kita bubarkan gitu. Ya terakhir, saya ingin menjelaskan Oke, silakan. ketuhanan yang merujuk kepada kata Tuhan, Lord, Kurios gitu ya. Saya pikir tidak perlu saya ulang-ulangi. Jadi dibedakan ketuhanan dengan kealahan. Nah, singkat saja nggak sampai 1 menit. Ketuhanan Yesus Kristus merujuk kepada kekristusannya. Itu Allah yang memberikan. Dia mengaruniakan nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Lalu apa makna gelar Tuhan atau Tuhan bagi Yesus? Tidak lepas dari jabatan yang diemban sebagai Tuan Nabi, ya, Tuan Nabi, Tuan Imam, dan Tuan Raja. Ini saya menggunakan frase baru supaya lebih mudah Anda memahaminya. Nah, lalu ketuanan itu seperti apa? Ada 3 substansi di situ ya. Menyatakan otoritas Allah sebagai nabi, menyatakan kebutuhan manusia jalan kepada Allah yaitu imam, menyatakan kepenguasaan yang Adam sudah rusak dan dipulihkan oleh Yesus Kristus. Jadi ketuanan Yesus bukan cuma CUCMA utusan, tetapi dia utusan. Kalau saya analogikan, ya Allah ketika memberikan obat, ya Allah sebagai dokter dan kami pasiennya, ya Yesus Kristus bukan sekedar pasien, bukan seperti pasien, tetapi dia adalah dokter yang membawa obat yang ingin menolong pasiennya supaya sehat karena pasiennya sudah megap-megap nggak bisa bangun gitu ya. Jadi Yesus adalah Allah itu sendiri karena dia firman, tapi dia bukan Allah Bapa. Yesus adalah wahyu itu sendiri karena dia adalah sang firman dan Mesias. Yesus adalah manusia itu sendiri karena dia menolong umat manusia untuk kembali kepada Allah Bapa. Ini konsep iman yang rasional sehingga kami tidak terus menjadi ragu-ragu akan iman kami dan keselamatan kami. Jika kami mati, maka kematian bukan hukuman karena Yesus menjamin dia mengalahkan kematian. Jika kami bangkit dari kematian, Yesus menjamin karena dia naik ke sorga, kami juga akan naik ke sorga. Yang jelas bukan naik ke bulan apalagi membelah bulan. Makasih. Oke, baik. Sekarang gini kawan. Sebenarnya yang Anda uraikan itu kalau Anda jujur, itu adalah ajaran Paulus kan? Itu bukan ajaran Yesus. Ya, ajaran Paulus. Ya, nah itu Anda harus akui itu. Kisah para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membunuh Tuhan telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kan dia dijadikan. Oke? Kisah para Rasul 3 nomor 26. Dan bagi kamulah pertama-tama Tuhan membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepadamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Terakhir, Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan.
baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Berarti ketuhanan Yesus itu ditopang oleh kematiannya lalu dijadikan Tuhan oleh teman-teman Kristen. Dan ini semua adalah pola Kristen. Yesus tidak tahu menahu tentang itu. Itu kesimpulan dari saya. Demikian.